Oke, baik Ibu. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, pagi Bu Bidan. Oke, Ibu silahkan duduk dulu ya Ibu ya. Terima kasih Bu Bidan. Oke, baik. Ibu kabarnya gimana nih Bu hari ini? Ini sih Bu agak nyeri. Oke, baik. Sebelum itu, sebelum pemeriksaan, nanti saya bakal nanya biodata-biodata Ibu dulu ya Ibu ya. Biodata Ibu dan suami ya Ibu ya. Ya, Boleh Ibu? boleh Bu. Oke, oke baik. Nama Ibu siapa? Ibu nama lengkap ya Ibu ya, kalau bisa. Nama saya Hauna Karin nih Bu. Oke, umurnya berapa tahun Ibu? Umurnya 28 tahun. Ibu, nama suaminya siapa? Terus umurnya berapa tahun Ibu? Nama suaminya Malik, umurnya 30 tahun. Oke, untuk agama Ibu dan suami? Kami alhamdulillah Muslim Bu dua-duanya. Islam. Oke, alhamdulillah ya Ibu ya. Ibu asli orang mana nih Bu? Asli Bandung Bu. Oke, berarti Sunda ya Ibu ya? Iya betul. Kalau suami? Sama. Oke, baik. Berarti sama ya, sukunya Sunda. Terus tinggalnya di Indonesia ya Ibu ya? Terus Iya. Indonesia. Oke, untuk pendidikan terakhirnya Ibu, Ibu dan suami pendidikan terakhirnya apa Bu? Kalau saya S1, suami juga S1. Oke, untuk pekerjaan ibu dan suaminya, Bu? Saya sih di rumah aja ya, ibu rumah tangga. Kalau suami saya pengusaha. Oke, baik. Ibu pernah cek golongan darah, Ibu? Pernah, Oke, golongan darahnya apa, Ibu? saya dan suami atau saya aja. Ibu dan suami boleh. Saya, oh suami saya B. Oke, untuk alamat rumahnya di mana, Ibu, kalau boleh tahu? Di Pasir Jengkol, Karawang, Ibu. Oke, berarti sekarang tinggal di Karawang ya, Ibu ya? Iya, betul. Baru pindah atau gimana, Ibu? Iya, baru pindah, Bu. Oke, baik Ibu, saya boleh minta nomor telepon Ibu dan suami biar kalau misalkan ada apa-apa saya gampang gitu Bu untuk menghubungi ibunya. Boleh. Oke, Eh, boleh nomor saya, disebutkan Ibu? nomor saya 0838151704. Kalau suami saya 081363622745. Oke, baik Ibu. Untuk data diri yang diperlukan sudah lengkap ya Ibu. Untuk selanjutnya saya akan menanyakan beberapa hal lainnya yang diperlukan untuk pengkajian ya Ibu ya. Pertanyaannya cukup panjang ya Ibu ya, cuma nanti insya Allah saya akan mempersingkat ya Ibu ya, biar Ibunya nggak terlalu lama. Takutnya Ibu juga bosen kan ya Ibu ya. Gak apa-apa kan ya Ibu? Nggak apa-apa, Bu Bidan. Oke, baik. Oke, baik Ibu. Hari ini datang ke sini untuk kontrol ya Bu. Bisa dijelaskan nggak Bu alasannya apa gitu? Iya Bu, saya ke sini untuk kontrol nifas ya karena kemarin disarankan juga sama bidan yang di sana. Terus juga ingin mastiin kondisi saya juga baik-baik aja. Gitu Bu. Oke, baik Ibu. Ibu boleh ini sebutkan gitu ya Bu keluhan yang dirasakan Ibu saat ini tuh apa gitu Bu? Saya merasa nyeri di bagian luka bekas jahitan Bu kalau misalkan duduk. Terus juga puting saya lecet sama perih kalau menyusui. Oh, berarti nyeri di bagian luka jahitan ya, Bu? Berarti kemarin pas lahiran sempat dijahit berarti ya, Bu, ya? Iya, Oke, baik. Oke, sebelum kita tahu lebih jauh ya, Ibu ya, untuk
keluhan yang Ibu rasakan, terus cara mengobatinya gimana, saya menanyakan eh, beberapa pertanyaan dulu ya Ibu ya. Oke, apa Ibu merasa ada keluhan lain nggak Bu? Seperti demam, pusing, atau badannya terasa lemas gitu Bu? Enggak sih, cuma itu doang, nyeri di jalan lahir sama puting yang lecet. Oke, berarti cuma dua itu aja ya Bu? Iya, Oke. Punten Ibu, Ibu sudah menikah berapa kali Bu? 1 kali, Bu. Atau ini oke, berarti pernikahan pertama ya Ibu ya, satu kali. Ibu waktu menikah itu usia berapa tahun Ibu? Kalau saya usia 24 tahun, suami 26 tahun. Oke, baik. Ibu memiliki buku nikah atau semacamnya Ibu? Iya, punya. Oke, baik. Berarti pernikahannya sah ya Ibu ya secara agama dan negara. Oke, saya mau menanyakan seputar menstruasi Ibu nih Ibu. Ibu masih ingat gak pertama kali Ibu dapat haid itu usia berapa? Pertama Se- kali banget gitu ya Bu ya? Seingat saya sih kelas 1 SMP itu 13 tahun ya, Bu ya, kira-kira. Oke, sekitar 13 tahun ya Ibu. Oke, Ibu kalau misalkan dapat haid itu suka maju atau mundur gitu Bu. Semisal di bulan sekarang Ibu dapat haid tanggal 25. Nah, di bulan depannya tetap di tanggal 25 atau maju ke tanggal 23, 24 atau mundur Ibu ke tanggal 26 dan 27. eh Tanggal 23, 24 gitu sih. Oke, berarti maju ya Ibu ya. Oke, Iya, berarti siklusnya 28 hari. Biasanya kalau dapat haid bisa berapa lama Ibu? kurang lebih 5 hari sih, Bu. Oke, 5 hari ya. Sifat darahnya seperti apa nih Ibu? Misal nih ya, waktu dapat haid Ibu pernah gak merhatiin darahnya itu ada gumpalan atau tidak? Atau biasa aja gitu Bu? Biasa aja sih, Bu, kayak encer, tapi nggak begitu encer juga. Oke, baik. Eh, Kalau untuk bau si darah haidnya gimana Ibu? Apa ada bau busuk atau amis Bu? Atau baunya khas darah haid aja gitu? Pas darah haid baunya. Oke, khas ya Ibu ya darahnya. Apakah sebelum atau sesudah menstruasi Ibu sering keputihan atau tidak Ibu? Enggak sih, Bu. Oke, pada saat haid Ibu merasakan sakit gak Bu di perutnya yang suka kalau orang sekarang tuh bilangnya sumilangen gitu Bu ya? Suka sakit gak Bu perutnya kalau misalkan lagi haid? Enggak. Oke, oke. Oh iya Ibu, punten saya lupa. Ibu bawa buku KIA nggak Bu? Bawa. Oke, boleh saya pinjam Ibu? Punten mau Boleh, lihat boleh. data-datanya ya Ibu ya. Boleh. Oke. Oke Ibu, di buku KIA di sini tertulis untuk HPM-nya itu sekitar 20 November 2024 ya Ibu ya. Lalu untuk HPL-nya 2027 Agustus 2025. Berarti dedeknya lahir di 27 Agustus 2025 ya Ibu ya? Iya, Bu. Pas sama HPL. Oke, baik. Ini kehamilan keberapa Ibu kalau boleh tahu? Alhamdulillah ini kehamilan yang pertama, Ibu. Jadi belum melahirkan sebelumnya. Oke, berarti anak pertama ya Ibu ya? Iya. Sebelum hamil, Ibu sebelum kemarin nih hamil, Ibu pernah menggunakan alat kontrasepsi nggak Ibu? Apa setelah menikah kayak langsung berencana emang punya anak gitu Bu? Iya, langsung rencana punya anak. Jadi belum pernah pakai kontrasepsi apapun. Oke, baik Ibu. Ibu, punten di sini saya mau nanya, apakah Ibu pernah memiliki penyakit kronis atau penyakit seperti hipertensi, diabetes, atau asma Ibu? Enggak sih, Bu. Alhamdulillah saya sehat-sehat aja. Oke, alhamdulillah ya berarti ya Bu ya.
Terus untuk dari keluarga ada penyakit keturunan nggak Bu? Contohnya kayak tadi darah tinggi, gula, asma, jantung, atau Enggak, penyakit keturunan ini kelahiran kembar. enggak sih, nggak ada yang kembar, terus juga nggak ada penyakit keturunan, Bu. Oke, baik. Ibu, di sini saya mau mengonfirmasi riwayat kehamilan Ibu ya, persalinan kemarin gitu. Mungkin nanti sebagian ada yang saya tanyakan kepada Ibu dan nanti juga ada sebagian lagi yang saya lihat dari buku KIA ya Ibu ya. Iya, Oke, kita lihat dulu riwayat persalinan. Baik. Ibu waktu kemarin melahirkan itu di usia kehamilan berapa minggu Ibu? seingat saya sih di 39 minggu ya, Bu ya. Oke, baik. Melahirkannya di PMB ya Ibu ya? Di PMB Sakina, betul Ibu? Betul. Oke, penolongnya juga bidan. Oke. Persalinannya normal ya Ibu ya, alhamdulillah di sini. Terus, oke, tidak ada komplikasi juga. Plasentanya lahirnya dengan baik ya Ibu ya, bagus gitu ya. Spontan juga. Oke, si perineum ada jahitan ya Ibu ya? Oke, Ya, Bu, ada. oke, untuk dari persalinan juga normal ya Ibu ya, tidak ada pendarahan yang terlalu banyak gitu. Oke, untuk pembukaan tanggal 1, 2, 3, 4 juga bagus ya Ibu. Oke, berat badannya juga, oh bagus ya Ibu ya, berat badannya, terus panjang badan bayinya juga bagus. Oke, oke Ibu, baik di sini saya akan menanyakan ya Ibu ya, tentang setelah persalinan ini gitu ya Bu ya. Oke, bagaimana kondisi Ibu setelah melahirkan? Terus bagaimana dengan kemampuan bergerak Ibu? Apakah setelah persalinan Ibu banyak gerak gitu ya Bu ya? Atau ya udah cuma tidur aja gitu Bu? Saya sih termasuk yang cepet ya, Bu ya. Saya udah bisa bangun sama berjalan sendiri. Oke, bagus berarti ya Bu ya, udah belajar untuk bangun terus jalan-jalan ya Bu ya. Oke. Dari awal persalinan Ibu udah mulai bisa belajar jalan ke kamar mandi atau kemana Ibu? Dari awal persalinan sudah bisa Ibu? Iya, sudah bisa. Oke. Pada saat berjalan, Ibu ada keluhan nggak Bu? Seperti pusing atau eh, merasa tidak nyaman gitu Bu? Enggak sih, saya ngerasanya baik-baik aja, Bu. Oke, bagus. Eh, untuk pola makannya gimana Bu setelah melahirkan ini? Bagus kah gitu? Berapa porsi keseharinya Bu? Nafsu makan saya bagus-bagus aja. Sehari juga makannya 3 kali. Terus porsinya sih nggak terlalu banyak ya, Bu. Sedang gitu. Oke, berarti bagus ya Ibu ya untuk pola makannya. Terus kalau misalkan makan suka habis Bu. Habis, selalu habis. Oke, kalau makan suka sama apa nih Bu? Beragam nggak? Ada sayurnya nggak? Terus lauk-lauknya gitu. Beragam, Bu. Alhamdulillah saya ada dagingnya gitu. Sayurnya, lauknya. Terus juga makan buah, minum jus-jusan juga sih, Bu. Oke. Ada perubahan nggak nih Bu pola makannya eh, sebelum melahirkan dan sesudah melahirkan gitu Bu? Nggak ada sih, Bu. Sama aja. Oke. Kalau minum Ibu sehari biasanya berapa gelas Bu?
8 sampai 10 gelas sih Bu per hari. Oke, bagus berarti ya Bu, sekitar 2 liter atau 2,5 liter lah ya. Oke, terus untuk istirahat tidurnya gimana nih Bu? Bagus kah atau terganggu gitu karena ada adik bayi? eh enggak sih, karena saya dibantuin sama suami juga ya Bu ya, buat ngurus bayi. Terus kalau misalnya sehari-hari saya suka tidur siang juga sekitar 1 jam sampai 2 jam paling lama. Kalau malam sih 5 sampai 6 jam ya Bu ya, karena harus menyusui juga di malam hari. Oke, bagus ya Ibu ya untuk pola tidurnya juga. Ada keluhan nggak Ibu pada saat tidur gitu? Enggak sih Bu, Atau alhamdulillah. sulit tidur gitu Bu? Sering? Enggak. Oke, baik berarti ya. Oke, oke. Ibu kapan terakhir istirahat tidur sebelum Ibu kesini? Tadi sih jam 4 pagi tidur lagi. Kan seperti apa Bu? Boleh diceritakan nggak Bu? Kalau sehari-hari sih lebih banyak istirahat sama paling aktivitas ringan sih, Bu. Terus kayak biasanya cuma duduk, nyender gitu, tiduran, berdiri atau jongkok sih kalau perlu aja ya. Oke, baik. Ibu punten di sini saya akan menanya ke persoalan pribadi sini ya Bu ya. Punten ya Ibu ya. Ibu bagaimana dengan suami setelah melahirkan, hubungannya baik atau tidak Bu? Baik sih, Bu. Alhamdulillah. Oke, punten ya Ibu ya. Oh, dari teman mana sih? Dari setelah melahirkan ini, apakah Ibu sudah eh, berhubungan dengan suami gitu? Belum sih, Bu, karena masih nunggu jahitannya kering dulu. Hubungan suami istri gitu Bu, sebelumnya, sebelum melahirkan? Alhamdulillah sih nggak ada masalah. Baik-baik aja. Oke, baik. Oke, bagus berarti ya. Em, Gimana nih sama kebersihan dirinya Ibu, sama masalah nifas? Ibu mandi sehari berapa kali nih Saya mandi Bu? Mandi 2 kali sehari pakai sabun, terus gosok gigi juga sama 2 kali sehari pakai odol, pakai sikat gigi. Keramas juga, saya keramas sih kayak 3 kali seminggu gitu Bu, pakai sampo. Oke, bagus berarti ya Ibu ya. Terus kalau misalkan membersihkan area kemaluan Ibu gitu ya, itu sering nggak Bu dibersihkan? Sering, saya habis buang air kecil, buang air besar, terus juga kalau mandi juga saya bersihkan pakai air yang mengalir, nggak pakai sabun dari arah depan ke belakang, Bu. Oke, Ibu kan sekarang masih nifas nih ya, terus juga masih masih pakai balut gitu ya. Berapa sering Ibu mengganti balut dan satu? Kurang lebih 3 kali sehari, Bu. Baik Ibu, di sini saya akan menanyakan tentang pola eliminasi atau
tentang BAB, BAK ya Ibu ya. Baik Ibu, gimana nih Bu untuk BAB-nya lancar atau enggak? Lancar, alhamdulillah. Terakhir sih saya BAB tuh tadi pagi Oke, ya, Bu. Ibu terakhir. Oke, untuk konsistensi BAB-nya gimana Ibu? Keras kah, cair atau biasa aja? Biasa aja, normal-normal aja. Nggak ada keluhan juga sih, Bu, selama ini. Ada keluhan nggak Bu? Nggak ada. Oke, kalau oke untuk buang air kecil gimana? Lancar juga sih, Bu, buang air kecilnya. Terus terakhir buang air kecil tadi pagi dan nggak ada keluhan. Urinnya juga, air pipisnya juga warnanya normal-normal aja, Bu. Ibu, di sini pengalaman menyusui Ibu seperti apa nih Bu? Gimana pengalamannya Bu? Kan sekarang udah ada bayi gitu ya Bu ya? Masih agak nyeri sih, Bu, karena kan tadi putingnya lecet. Tapi tetap saya susuin sih ke bayinya. Oke, baik. Ibu, apakah kelahiran anak Ibu yang pertama ini Ibu tunggu-tunggu banget gitu ya? Ibu inginkan banget atau gimana Ibu nih? Iya, Bu, ini sangat diinginkan karena cukup lama juga nunggunya. Oke. Ibu di rumah tinggal sama siapa Bu? Bertiga aja sih, Bu, sama saya, sama suami, sama bayi. Oke. Untuk pekerjaan sehari-hari biasanya suka dibantuin atau enggak Ibu? Iya, Kalau Ibu yang dibantuin sama, ngerjain. dibantuin sama suami saya. Oke. Terus tanggapan keluarga suami Ibu, terus tanggapan keluarga Ibu gitu. Itu gimana Bu terhadap kelahiran bayi Ibu? Ini Bu excited banget karena kan ini emang dinanti-nanti banget ya Bu ya bayinya. Oke, Ibu tahu tentang apa aja nih tentang perawatan-perawatan pada setelah melahirkan? Tentang ini aja sih Bu, paling tentang perawatan bayi udah tahu gitu. Oke, oke untuk pertanyaannya yang saya tanyakan ke Ibu itu udah selesai. Udah selesai. Jadi di sini saya mau menjelaskan ya ke Ibu. Tadi kan Ibu bilang putingnya itu suka sakit atau ada lecet. Nah, itu tuh biasanya karena perawatan pada saat menyusuinya kurang bagus ya Ibu ya, kurang tepat gitu. Nah, seharusnya itu Ibu kalau misalkan nyusuin bayi itu gimana Ibu? Asal nempel aja atau gimana Bu? Yang penting dianya bisa ngenyot aja Bu. Nah, harusnya tuh nggak kayak gitu ya, Bu. Nah, harusnya tuh pada saat menyusui, ibunya harus memperhatikan apakah mulut si bayi ini eh, pada saat menyusui itu kena si areola, itu bagian hitam di sekitar putingnya, Ibu ya. Nah, diusahakan kalau misalkan menyusui itu harus kena si areolanya. Jadi, si areola yang bagian hitam itu masuk semua ke mulut adik bayinya, Ibu. Oke. Nah, terus ibu juga pada saat menyusui harus cari tempat yang nyaman ya ibu ya untuk menyusui. Menyusuinya untuk cara teknik menyusuinya seperti itu. Tapi untuk bagian si jalan lahir pada saat duduk itu masih perih, kita harus melakukan pemeriksaan dulu ya ibu ya. Oke, ya harus lakukan pemeriksaan ibu. Ya, Oke, baik. Kita lakukan pemeriksaan dulu ya, Ibu ya. Izinkan saya untuk mempersiapkan alat.